Cinta Andara episode 6. Revan Pov. Jika biasanya ada seorang yang menyambutku saat aku pulang dari kantor, saat ini tak ada lagi. Tak ada yang menyiapkanku air hangat, tak ada yang memilihkanku baju bersih, tak ada yang membuka sepatuku, dan tak ada juga yang menyiapkan secangkir kopi saat aku sedang bekerja di ruang kerja. Kenapa ini? Kenapa aku merasa kehilangan dia? Beberapa hari ini memang ada yang sedikit berbeda dengan Dara. Dia cenderung menghindariku. Walau selama ini aku berusaha bersikap dingin dan mendiaminya, tapi dia selalu mencoba untuk mengajakku berbicara. Tapi beberapa hari ini dia berbeda. Apa karena pernyataan cintanya saat itu? Mungkin saat itu Dara hanya mengada-ada saja. Apa Dara memiliki kekasih lain di luar rumah? Dan entah kenapa aku sangat tidak setuju dengan pemikiran terakhirku tersebut. Dara tidak mungkin memiliki kekasih lain di luar rumah. Aku mengenyahkan semua pikiran-pikiranku dan mulai bergegas masuk ke dalam bathtub. Mandi air dingin tentunya. Seusai mandi dan berganti pakaian dan melemparkan diri di atas ranjang empukku. Tak lama kesadaranku pun terenggut bersama dengan datangnya mimpi indahku. Hai Kak. Dia terlihat cantik, sangat cantik. Wajahnya bercahaya, senyumnya mempesona. Bahkan kini dia terlihat mengenakan sepasang sayap. Sangat mirip dengan seorang bidadari. Talita, ucapku tak percaya dengan apa yang kulihat. Apa Kak Revan bahagia? Tanyanya dengan memberikan sebuah senyuman manisnya. Aku sangat menderita. Ajak aku bersamamu. Tidak, Kak. Kamu akan lebih bahagia bersamanya. Jangan takut untuk bahagia, Kak. Kata Lita yang mulai perlahan-lahan menjauh. Tidak, sayang. Jangan tinggalkan aku. Tapi bayangan Lita tetap saja menjauh. Cahayanya memudar dan perlahan-lahan menghilang digantikan oleh sosok wanita yang selama ini berada di sisiku, Andara. Aku terbangun dengan keringat dingin, tapi aku masih merasakan tubuhku demam. Ada apa ini? Apa arti dari mimpi itu? Kenapa bisa Dara menggantikan posisi Lita? Aku melihat jam di nakas, menunjukkan pukul 10 malam. Menolehkan kepalaku ke kanan dan ke kiri, dan aku tidak mendapati apapun kecuali nampan yang berisi berbagai menu makan malam. Apa Dara yang menyiapkannya? Kenapa aku memikirkannya? Mungkin ini ibu yang melakukannya. Lagi pula Dara kan belum pulang. Belum pulang? Apa yang dia lakukan hingga malam sudah larut tapi dia belum pulang juga? Apa terjadi sesuatu padanya? Aku lalu menyambar kimono tidurku dan bergegas keluar dari kamar. Sedikit teringat dengan mimpi anehku tadi. Apa artinya itu? Apa itu artinya aku harus memulai hidup baru dengan Dara? Tidak, itu tak mungkin terjadi. Karena kesalahanku, Lita meninggal. Jadi, bagaimana mungkin aku bisa hidup bahagia dengan wanita lain? Tidak, aku harus setia dengan Lita hingga hatiku sendiri yang memutuskan untuk menyerah dan kalah. Dengan sebuah kopi hangat di tanganku, aku duduk di atas ayunan yang berada di halaman depan rumahku. Malam ini sangat tenang dan terang. Meski sedikit basah karena diguyur hujan tadi sore, namun aku tetap menikmatinya. Hingga sebuah motor bebek berhenti tepat di depan pintu gerbang rumahku. Seorang lelaki berseragam pengantar pisah memberhentikan motornya di depan gerbang rumahku.
Dia membonceng seseorang yang kini kuyakini adalah Dara, istriku. Dara juga mengenakan pakaian yang sama. Mereka kerja di tempat yang sama. Terima kasih, Andre, mau mengantarku. Aku sedikit mendengar suara Dara yang terdengar tulus dan riang. Iya, itu bukan masalah. Baiklah, aku masuk dulu. Kamu berhati-hatilah, katanya lagi sambil melambaikan tangannya hingga motor itu menghilang di balik tikungan jalan. Aku melihatnya masuk tanpa sedikit pun mengalihkan pandangannya ke arahku. Mungkin dia tidak tahu jika aku berada di sini. Dari mana saja kamu? Dan suara dinginku tersebut keluar memecah keheningan. Sedikit terkejut, dia menoleh ke arahku. Mas Revan, lirihnya. Aku berjalan dengan langkah sangar ke arahnya. Dia terlihat menciut. Dari mana saja kamu? Apa kamu gak tahu? Ini hampir tengah malam. Tanyaku lagi penuh dengan penekanan. Aku kerja. Apa uangku masih kurang untuk membiayai hidupmu? Tidak, bukan seperti itu. Lalu apa? Aku hanya ingin punya kegiatan dan punya banyak teman. Teman yang bisa mengantar jemput sesuka hatinya, maksudmu? Tanyaku dengan sedikit menyindir. Aku pun tidak tahu kenapa aku ikut campur urusannya. Aku hanya tidak suka diabaikan. Tanpa menunggu jawabannya, aku kembali masuk meninggalkannya berdiri membatu di depan pintu. Dengan kasar, aku duduk dan bersandar di kursi ruang kerjaku. Sepertinya malam ini dan seterusnya aku harus tidur di sini. Kenapa? Tentu saja semua itu ada hubungannya dengan istri bodohku itu. Sedikit banyak dia mulai mempengaruhiku. Aku mulai ketagihan dengan kesetiaan dan pelayanannya. Hingga ketika dia tidak melayaniku, aku merasa kehilangan. Aku harus menghilangkan perasaan ini secepatnya. Ditambah lagi Lita yang tidak pernah masuk dalam mimpiku. Kalaupun dia masuk, pasti seperti tadi. Wajahnya terlihat samar, tak jelas. Hingga aku takut cepat atau lambat, aku akan melupakannya. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Lita kekasihku, kekasih hatiku. Aku tidak boleh melupakannya. Bersambung, nantikan episode 7-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.